Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, anak-anak untuk itu coba perhatikan semua judul-judul karangan di bawah ini ya. Misalnya proses ekstraksi temulawak, proses pembuatan jamu beras kencur, proses pembuatan kue lapis, proses pernapasan pada manusia, proses terjadinya hujan, terjadinya gunung meletus, dan proses menyebarnya virus COVID-19. Nah, singkatnya, semua karangan ini itu jika kita ingin membuat karangan, itu adalah kata tanya yang tepat adalah bagaimana ya. Bagaimana sih proses ekstraksi temulawak? Bagaimana sih proses terjadinya gunung meletus ya? Nah, anak-anak, karangan atau teks yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana terjadinya sesuatu hal itu disebut teks eksplanasi. Dan teks ini sifatnya adalah nyata ya isinya, bukan berdasarkan hayalan semata-mata. Misalnya hayalan itu berpetualang ke planet Saturnus. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Atau misalnya kisah si kancil dan buaya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak nyata. Nah, kalau ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah sesuatu yang nyata ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan ya halaman 61 ya. Di bagian bawah itu sudah ada penjelasannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana terjadinya sesuatu hal. Nah, teks eksplanasi itu terdiri atas bagian-bagian berikut pada umumnya ya. Nah, yang pertama ini judul, kalau ini sudah pasti ada. Nah, lalu definisi hal yang dijelaskan, misalnya kalau bagaimana proses ekstraksi temulawak itu menjelaskan arti dari ekstraksi misalnya ya. Nah, lalu bagian ketiga rincian mengenai hal yang dijelaskan ini kalau ada. Jadi merinci ekstraksi tersebut. Kalau di sini misalnya merinci kembali bahwa ekstraksi temulawak itu pelarutnya yang digunakan adalah air ya. Nah, lalu bagian keempat, nah topik utamanya proses terjadinya ekstraksi tersebut, langkah-langkahnya bagaimana. Dan bagian terakhir itu adalah penerapan aplikasinya. Artinya ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat ekstraksi temulawak, lalu dimanfaatkan oleh manusia untuk apa gitu ya. Nah, anak-anak coba kita perhatikan bagian-bagian tadi ya. Nah, yang bagian pertama itu adalah judul ya ini ya. Nah, coba kita lihat paragraf 1. Di sini tulisnya adalah manfaat temulawak antara lain menjaga fungsi hati, mengurangi radang sendi. Nah, kira-kira ini adalah bagian yang mana ya? Nah, ini adalah bagian penerapan atau aplikasinya. Ya, jadi aplikasi dari proses temulawak, ekstraksi temulawak digunakan untuk sebagai obat ya dan lain sebagainya ya. Nah, lalu sekarang kita lihat paragraf kedua. Nah, ini penjelasan ekstraksi ialah, nah ini adalah bagian yang definisi ya. Nah, lalu kalian lihat paragraf ketiga. Nah, ini rinciannya dari definisinya ya. Merinci ekstraksi temulawak itu pelarutnya adalah air ya dan sebagainya ya. Nah, lalu ini bagian terakhir, inilah proses terjadinya ekstraksi tersebut, langkah-langkahnya. Pertama-tama mencuci temulawak sampai bersih, lalu mengupas kulitnya ya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami apa itu teks eksplanasi, nah kalian jawab ya, apakah ini maksud dengan teks eksplanasi? Kirim jawaban kalian ke WhatsApp Ibu Cencen nomornya 0816331279 dan sifatnya adalah wajib karena akan dinilai sebagai nilai partisipasi. Nah, formatnya adalah nama kelas 5A garis miring nomor absen dan jawabannya ya. Batas pengumpulan adalah hari ini nilainya 100 ya. Kalau terlambat pasti ada pengurangan nilai. Nah, anak-anak, tugas untuk besok adalah kalian membuat teks eksplanasi, memilih ya. Yang pertama pilihannya adalah boleh cara membuat minuman tradisional, bebas ya, minuman tradisional apa misalnya. Nah, ini ya judulnya proses pembuatan jamu beras kencur. Nah, lalu bagian berikutnya ya, nah ini masuk dalam paragraf ya anak-anak ya. Definisinya, misalnya penjelasan apa sih jamu beras kencur, misalnya jamu yang terbuat dari beras dan kencur. Boleh juga dijelaskan kencur itu apa gitu ya. Nah, lalu bisa juga dirinci, rinciannya misalnya sejarah jamu beras kencurnya misalnya ya. Nah, lalu ini prosesnya, bagaimana proses pembuatan beras kencurnya. Lalu yang terakhir penerapannya adalah dimanfaatkan untuk apa misalnya ya, untuk pengobatan apa, acara apa. Nah, ini misalnya. Nah, atau yang kedua, kalian boleh memilih proses pernapasan. Nah,
Nah, judulnya misalnya proses pernapasan pada manusia. Nah, lalu definisinya penjelasan arti bernapas. Nah, ini masuk dalam paragraf 1 ya. Bernapas adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Kalian sudah pernah belajar bukan? Nah, lalu rinciannya, misalnya ini boleh ya, boleh tidak ya. Menjelaskan dari bernapas tersebut, kita mau merinci ini misalnya, oh penjelasan manusia bernapas itu berapa kali dalam 1 menit misalnya ya. Nah, lalu baru masuk dalam prosesnya, urutan dan cara kerja masing-masing organ pernapasannya. Dan bagian terakhir penerapannya. Salah satu penerapan itu contohnya cara menjaga organ pernapasannya. Kalian pilih salah satu ya. Nah, jangan lupa anak-anak cara penulisannya, huruf kapital di judul ya. Lalu setiap bagiannya itu masuk berupa paragraf, huruf kapital di awal dan tanda baca di akhir ya. Minimal huruf-huruf kapital yang sudah umum, yang sudah biasa, yang sudah kalian pelajari itu diterapkan, digunakan ya. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu banyak kita temukan juga dalam Alkitab ya. Nah, oleh karena itu mengapa Alkitab disebut eksplanasi? Karena itu adalah sesuatu yang nyata ya, bukan berdasarkan hayalan pembuatnya. Nah, contohnya adalah proses penciptaan, lalu proses membawa korban bakaran dalam perjanjian lama ya, lalu juga proses masuk ruang maha kudus ya. Jadi kalau perjanjian lama zaman dahulu itu untuk bertemu Tuhan itu harus melalui proses-proses yang panjang. Sekarang tuh kita hidup dalam kasih karunia ya, segala sesuatu itu mudah, kita bisa langsung bertatap muka dengan Tuhan hanya dengan memuji dan menyembah. Baik anak-anak, demikian penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Jika tidak paham, kalian bertanya pada guru kalian. God bless you.